Ya, kita lanjutkan dialog. Pemirsa, kita masih terhubung melalui telekonferensi. Ada Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, ada Dr. Slamet Budiarto, dan juga Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Nasional, Brigjen TNI Purnawirawan Alexander Ginting. Saya ke Pak Alex terlebih dahulu di segmen kedua ini. Pak Alex, di segmen sebelumnya Anda juga sempat menyinggung soal bagaimana kemudian pemberian dosis vaksin ketiga ini timingnya harus pas. Kalau kita lihat negara lain seperti Turki, Tiongkok, Bahrain dan juga Uni Emirat Arab sudah memulai pemberian vaksin dosis ketiga prioritas bagi tenaga kesehatan. Nah, timing yang tepat untuk Indonesia ini kapan, Pak Alex? Ya, jadi kalau kita lihat nakes, mereka ini adalah di gelombang pertama di vaksin ya. Kalau kita ingat di awal tahun kemarin. Dan itu secara bertahap dikerjakan sampai mereka mendapat dosis yang kedua. Jadi kalau misalnya kita hitung dia Februari sudah selesai, maka itu setelah 6 bulan, artinya itu sudah bisa disiapkan di bulan 8 ataupun di bulan 7. Jadi oleh karena itu memang ini yang harus kita tunggu sekarang, tentang kesiapan dari jenis vaksin itu sendiri. Karena pada umumnya nakes itu mendapatkan yang inactivated virus, yang platformnya, jadi dengan Sinovac. Jadi sebenarnya dosis 1 dan dosis 2 sudah diselesaikan, sebenarnya sudah cukup. Dan berbagai penelitian juga dan kemudian vaksin booster yang pernah dilaporkan juga pada suntikan yang ketiga itu sering dengan merek berbeda juga dimungkinkan. Nah, tentu memang di sini yang harus diperhatikan adalah satu KIPI-nya, yang kedua adalah harus diperhatikan apakah nakes itu dalam keadaan sakit atau tidak, karena bisa saja dia klinisnya baik, tetapi sebenarnya kalau di PCR dia positif. Dan kemudian juga yang harus juga menjadi catatan sebelum dia booster ketiga adalah apakah ada komorbid atau tidak. Karena ini untuk menjaga supaya jangan terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi yang terlalu menonjol. Tetapi memang sepanjang pandemi ini masih belum terkontrol dan kasus ini masih terus naik, apalagi sekarang kita kasus sudah jauh beberapa puluh % dibandingkan di bulan Januari, maka sudah selayaknya memang untuk disiapkan untuk suntikan yang ketiga. Mengingat bahwa juga mereka yang datang berobat ke rumah sakit itu tidak lagi sama dengan virus waktu mula-mula awal terjadi infeksi di bulan Maret tahun 2020. Karakternya, klinisnya, gambarannya sudah lebih berubah, di mana penularannya lebih cepat, kemudian juga banyak yang dengan gambaran yang sudah pneumonia. Ini bisa kita lihat antrian di UGD dengan memakai tabung oksigen. Jadi kalau ada tabung oksigen berarti itu sudah hipoksemi. Kalau sudah hipoksemi berarti sudah ada pneumonia. Kalau sudah ada pneumonia berarti sudah ada inflamasi, sudah ada gangguan oksigenasi, sehingga akhirnya kita lihat ini memang jauh berbeda dengan gambaran waktu terjadi di tahun 2020. Sehingga memang ini harus kita pikirkan dalam rangka perlindungan nakes. Jadi kalau kita berbicara nakes, kita harus berbicara mengenai proteksinya. Termasuk perlindungan, proteksi, mulai dari APD sampai dengan vaksin. Termasuk juga tempat tinggalnya. Jadi nakes ini juga nggak boleh pulang ke sembarang tempat, harus disiapkan domisilinya, karena mereka bekerja sebagai tenaga di depan untuk memberikan pelayanan kuratif terhadap seluruh pasien-pasien yang dengan COVID, baik fase sedang maupun fase yang sudah berat. Oke, Dokter Slamet ingin menambahkan mungkin atau menyanggah statement dari Pak Alex? Saya setuju dengan pernyataan Dr. Alex. Jadi intinya kami pernah mencoba 10 sampel dokter, kita periksa antibodinya 1 bulan setelah vaksin kedua sama 2 bulan setelah vaksin kedua. Itu ada penurunan sedikit, kemudian di bulan ketiga kita periksa antibodi hanya 25. Kemudian kita suntikan dosis yang ketiga Sinovac. Karena kan ada sisa vial itu yang terbuang, sehingga itu daripada dibuang disuntikan ke 10 orang. Hasilnya kita 1 bulan kemudian kita cek antibodinya sudah 550. Artinya apa? Bahwa pernyataan dari Sinovac betul bahwa suntikan yang ketiga itu meningkatkan sekitar 20-30 kali lipat antibodinya.
Sehingga ini sangat membantu sekali bagi dokter dan tenaga kesehatan lain agar tidak terkena COVID-19 atau jatuh sakit. Oke dokter, jadi pemberian vaksin 2 dosis bisa bertahan berapa lama tadi imunitasnya dokter? Masing-masing orang berbeda, tapi hasil penelitian kita bertahan sampai 3 bulan. Dari 3 bulan terus turun sedikit. Tetap masih ada antibodinya, cuma turun sedikit. Jadi kalau pemberian dosis ketiga bisa berapa bulan kira-kira dokter? Atau mungkin setelah itu nanti akan ada suntikan keempat? Menurut kami untuk tenaga kesehatan 3 bulan setelah vaksin pun bisa diberikan suntikan ketiga. Kalau lebih tepatnya lagi diperiksa antibodinya, jadi bisa ketahuan apakah antibodi tersebut di atas 100 atau di bawah 100. Kalau di atas 100 kan bisa protektif, kalau di bawah 100 kurang protektif. Begitu. Oke, Pak Alex berbicara soal tadi ada sebutkan bagaimana tenaga kesehatan kita ini harus benar-benar dijaga agar kinerjanya juga baik meskipun di tengah pandemi COVID-19. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, Satgas, saya pikir sejauh ini sudah cukup baik. Tapi kedepannya akan seperti apa, Pak Alex, terkait dengan bagaimana memberikan fasilitas yang baik untuk tenaga kesehatan ini, mengingat juga adanya varian Delta? Fasilitas yang paling baik sebenarnya yang ditunggu-tunggu di samping yang saya sebut tadi adalah insentif. Karena mereka kan perlu makan minum. Jadi ini nggak boleh telat. Apalagi mereka kerjanya 24 jam dan mereka shift-shiftan dan sehingga mereka tidak sempat untuk ngurus administrasi, masalah-masalah kepegawaian ataupun masalah-masalah kontrak kerja dan sebagainya. Jadi seharusnya tenaga kesehatan ini harus menjadi primadona kita dan juga menjadi salah satu simbol kepahlawanan kita di tengah-tengah era pandemi. Ini yang nomor satu. Terus kemudian yang kedua, sebagai apresiasi kita harus juga menyiapkan APD yang premium. Jadi tidak boleh APD sembarangan APD. Jadi mereka ini di UGD, di isolasi, di ICU itu semua kontak erat. Ini juga yang harus dipikirkan. Terus yang ketiga, mereka mendapatkan sarana dan fasilitas untuk dilakukan pemeriksaan swab ataupun rapid setiap minggu. Sehingga kita tahu dia terinfeksi atau tidak, atau hanya sekedar kontak erat. Dan bagi mereka yang bergejala itu harus langsung. Kemudian yang keempat tentunya domisilinya juga harus diatur dan disiapkan. Karena mereka adalah sebagai kontak erat, jangan sampai berbaur dengan masyarakat. Dan yang terakhir tentu bagaimana kita mempersiapkan juga untuk booster ketiga, dikala memang mereka terus berhadapan dengan lonjakan kasus yang terus-menerus meningkat, di samping juga volume semakin padat. Tentu ini harus membutuhkan ekstra perlindungan, sehingga ini mungkin bisa menjadi prioritas dan tentu pemerintah pasti sudah memikirkan ini, tinggal mengatur bagaimana mengatur distribusinya. Tentu memang yang bekerja di rumah sakit tentu akan menjadi prioritas pertama, dan kemudian juga yang ada di sektor hulu, baik yang di puskesmas, mereka yang di tim surveillance, juga harus mendapat perhatian agar bisa juga mendapat hal yang sama. Jadi ini menjadi tantangan dan sekaligus juga menjadi tanggung jawab, karena pemerintah juga harus melindungi seluruh warganya agar terlindungi dari ancaman dan bahaya kesehatan tersebut. Oke, insentifnya harus tepat waktu, APD premium harus disediakan, domisilinya harus diatur, kemudian ada juga booster vaksin ketiga. Dokter Slamet ingin menambahkan, sekaligus juga menjadi closing statement Anda. Ya, kami berharap kepada Pak Presiden Jokowi, kemudian Bapak Menkes, atas usulan ini kami sangat berharap dikabulkan. Karena ini urusan kemanusiaan, saat ini kita sudah overload di rumah sakit, kekurangan dokter karena dokter pada sakit, meninggal, dan lain-lain. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, seluruh tenaga kesehatan bisa dilakukan vaksin yang ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Kita juga berharap semoga para tenaga kesehatan kita tetap semangat, tetap sehat juga dalam menjalankan tugas dan segera mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin untuk booster. Terima kasih Pak Alex dan juga Dr. Slamet sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Salam sehat selalu.